Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 31 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silakan, Saudara Wilson. Selamat pagi. Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, tanggal 31 Mei 2021 dengan judul Kita Mengikuti Kristus dalam Upacara Perjamuan Suci. Ayat tema terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 25 yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kristus sedang berdiri pada titik peralihan antara dua kebiasaan dan dua masa raya mereka yang besar. Ketika ia makan Paskah dengan murid-muridnya, ia mendirikan di tempatnya upacara yang akan menjadi peringatan tentang pengorbanannya yang besar. Pesta nasional bangsa Yahudi akan berlalu selama-lamanya. Upacara yang didirikan oleh Kristus harus dipelihara oleh para pengikutnya di segala negara dan sepanjang zaman, sampai ia datang kembali kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan. Upacara ini harus dirayakan. Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadiratnya. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Semua orang yang melalaikan upacara ilahi ini akan menderita kerugian. Tentang mereka boleh dikatakan dengan tepat, tidak semua kamu bersih. Tetapi upacara perjamuan kudus jangan hendaknya menjadi suatu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Sekarang mereka datang untuk berjumpa dengan Kristus. Tidak seharusnya mereka berdiri dalam bayang salib, melainkan dalam terangnya yang menyelamatkan. Mereka harus membuka jiwa kepada sinar terang dari matahari kebenaran. Dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus yang paling berharga, dalam rasa kesadaran yang penuh akan hadiratnya, meskipun tidak kelihatan, mereka harus mendengar perkataannya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid. Dalam kesukaran mereka, di sana mereka mendapat penghiburan dalam pengharapan akan kembalinya Tuhan. Tidak terkatakan indahnya bagi mereka bila memikirkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini tepat sekali. Dikatakan kita mengikuti Kristus dalam upacara perjamuan suci. Karena memang Yesus hadir dalam upacara perjamuan suci. Roh Nubuat berkata dalam Our Father Cares, halaman 84 paragraf 2, yang berbunyi, kapanpun dirayakan, Kristus hadir oleh Roh Kudusnya. Roh inilah yang membawa keyakinan ke dalam hati.
Kapanpun upacara basuh kaki dan perjamuan suci dirayakan, Yesus sendiri hadir dalam upacara perjamuan suci tersebut oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Renungan hari ini juga menyatakan hal yang sama. Kita baca dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 163 paragraf 3 yang berkata, dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus yang paling berharga, dalam rasa kesadaran yang penuh akan hadirat-Nya, meski tidak kelihatan, mereka harus mendengar perkataannya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dalam upacara perjamuan suci, kita harus sadar penuh akan kehadiran Yesus, meski Yesus tidak kelihatan. Sebab Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Kemudian dalam Amanat kepada Orang Muda, halaman 50, paragraf pertama, Roh Nubuat menuliskan, Tuhan Yesus bekerja oleh Roh Suci, karena inilah wakilnya. Nah, oleh karena kalimat yang seperti ini, banyak guru-guru Trinitas di dalam gereja Advent yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk yang berbeda dari Bapa dan Anak. Apakah benar demikian? Perhatikan tulisan berikut yang diterbitkan tahun 1903, yang terdapat dalam Review and Herald Februari 10, tahun 1903, paragraf 6, yang menjelaskan, Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, karena itu adalah wakilnya. Melalui itu, Ia menanamkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, menghidupkan energinya untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan memberinya kesesuaian untuk kerajaannya. Yesus memiliki berkat besar untuk dianugerahkan, hadiah yang melimpah untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasihat ajaib, tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan, dan jika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan tunduk untuk dibentuk oleh itu, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Perhatikan berulang kali Nyonya White di tahun 1903 menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus, yang menurut kaum Trinitas adalah makhluk dan Allah. Kalau memang benar perkataan sejarawan gereja Advent yang menyatakan Nyonya White telah berubah menjadi Trinitas di tahun 1898, masakah Nyonya White menyebut makhluk Allah roh dengan kata ganti benda it dalam bahasa Inggris atau itu dalam bahasa Indonesia? Mungkin masih ada yang ragu. Lihat tulisan berikut ini dari tahun 1911 atau 4 tahun sebelum Nyonya White meninggal, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul halaman 32 paragraf 2, yang dikatakan, sepanjang zaman para bapa, pengaruh Roh Kudus telah sering dinyatakan dalam cara yang nyata, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Sekarang dalam penurutan kepada Sabda Juru Selamat, murid-murid mempersembahkan permohonan mereka untuk pemberian ini. Dan di dalam sorga, Kristus menambahkan pengantaraannya. Ia menuntut pemberian roh supaya ia dapat mencurahkannya ke atas umatnya. Jika disebut zaman para bapa adalah zaman sebelum Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, yaitu zaman para nabi dan bapa. Nah, dikatakan di tahun 1911 ini, Nyonya White masih menggunakan kata ganti benda it untuk Roh Kudus. IPH juga dalam menerjemahkan dengan kata nya tidak menggunakan huruf besar, karena memang diterjemahkan dari kata it untuk kata benda. Adakah melalui bukti-bukti ini Nyonya White telah berubah? Sama sekali tidak. Nyonya White tidak berubah. Nah, adakah ini diajarkan kepada umat? Oh, tidak. Sebab gereja khawatir kebenaran akan nyata. Nah, kenapa Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus? Karena memang Roh Kudus itu bukan makhluk dan bukan Allah. Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Lalu, mengapa Roh Kudus disebut perwakilannya Yesus? Apakah Yesus bisa mewakili dirinya sendiri? Perhatikan penjelasan berikut ini yang juga membantu memberikan pengertian tentang apa yang dinyatakan dalam kutipan ini. Dikatakan dalam kutipan ini bahwa
Sebelum Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, yaitu di zaman para nabi dan bapa, pengaruh Roh Kudus telah sering dinyatakan dalam cara yang nyata, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Kenapa tidak pernah sepenuhnya? Karena roh yang dicurahkan yang sepenuhnya itu adalah roh yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Roh yang sebelumnya adalah roh ilahi. Namun yang perlu bagi kita adalah roh yang dilepaskan dari kemanusiaan, dan itu hanya datang dari Yesus Kristus. Mari kita baca dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 18 yang berkata, "Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa Dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya, dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi." Perhatikan, Roh Kudus adalah dirinya dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia, yaitu Roh Kudus, akan mewakili kehadiran dirinya, yaitu diri Yesus, melalui Roh Kudusnya, yaitu Roh Kudusnya Yesus, sebagai yang hadir di mana-mana. Ini kebenaran penting bagi umat Advent yang percaya tulisan Roh Nubuat. Sebab ada yang percaya bahwa pada waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, Yesus adalah roh. Oh, bukan, saudaraku dalam Tuhan. Saat Yesus dibangkitkan, Yesus tetap manusia. Itu sebabnya Dia lapar dan makan. Sebab kebangkitan Yesus adalah gambaran untuk kebangkitan kita nantinya, yaitu bila mana kita bangkit, kita masih tetap manusia. Hanya diubahkan dari yang fana menjadi baka. Silakan baca juga 1 Korintus pasal 15. Nah, karena Yesus tetap manusia yang seutuhnya, maka Dia tidak bisa lagi hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku harus pergi kepada Bapa." Yohanes 16 ayat 7. Dan saat Yesus kembali kepada Bapanya, Yesus dimuliakan, dan roh pun dicurahkan pada hari Pentakosta. Baca juga hubungannya dengan Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dan roh yang dicurahkan itu adalah diri Yesus itu sendiri, yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Inilah roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Ini kebenaran yang penting umat Advent pahami, bahwa roh yang dicurahkan itu adalah dirinya Yesus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya Yesus Kristus. Kalau ada guru-guru yang mengajarkan bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta bukan diri Yesus dan bukan yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus, maka roh itu adalah roh yang palsu. Jangan mau. Kemudian perhatikan kalimat bagian akhirnya yang berkata, Dia, yaitu Roh Kudus, akan mewakili kehadiran dirinya, yaitu dirinya Yesus, melalui rohnya yang kudus, yaitu rohnya Yesus itu sendiri. Inilah makna perwakilan tersebut, yaitu oleh karena saat Yesus bangkit, Dia tetap manusia, maka rohnya yang kudus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya menjadi wakilnya, yaitu yang hadir di mana-mana. Jadi apakah Yesus dapat mewakili dirinya sendiri? Oh, tentu bisa. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam That I May Know Him, halaman 217 paragraf 2, yang berbunyi, Kristus telah meninggalkan roh kudusnya, yaitu rohnya sendiri, roh Kristus, untuk menjadi wakilnya di dunia, untuk memberikan bantuan sorgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudusnya Kristus, atau juga disebut Roh Kristus, Yesus tinggalkan atau curahkan pada hari Pentakosta untuk menjadi wakil Yesus di dunia ini, karena Yesus telah menjadi manusia seutuhnya dan tetap manusia saat Dia kembali ke sorga. Sehingga Yesus tidak dapat hadir lagi di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Rohnya lah yang hadir bersama kita saat ini. Ini penting sekali kita pahami, karena Roh Nubuat berkata bahwa pada saat kita melakukan upacara basuh kaki dan perjamuan suci, Yesus sendiri yang hadir. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya.
Itu sebabnya renungan hari ini berkata, meski tidak kelihatan, kita harus menyadari sepenuhnya hadirat Yesus. Nah, oleh karena Yesus sendiri yang hadir, dan Dia memberikan damai sejahteranya, adakah perjamuan suci suatu saat untuk berduka cita? Oh, tentu tidak. Itu harus menjadi sukacita, karena Yesus hadir dan oleh Roh-Nya, Yesus bersihkan hati kita. Saat mendengar ada upacara perjamuan suci, kita semua seharusnya bersukacita dan pergi hadir, sebab Yesus hadir di sana. Kita pun dengan semangat mengajak keluarga, handai tolan, dan sahabat untuk hadir, sebab kita tahu Yesus hadir di sana. Nah, renungan hari ini berkata, upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimanakah maksudnya? Hal ini oleh karena Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat kita minum anggur dalam perjamuan suci, ingat ayat ini. Yesus tidak akan lagi minum hasil pokok anggur sampai Dia datang kembali menjemput kita semua. Karenanya, perjamuan suci adalah upacara sukacita, sebab Yesus sendiri hadir oleh kehadiran Roh-Nya dan menunjukkan kepada kita pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, agar kita dapat bersama-sama dengan Dia secara fisik di sorga dan di dunia baru nanti. Sebab itu, bila mana ada perjamuan suci atau diajak untuk mengikuti perjamuan suci, ikutlah. Sebab Yesus hadir di sana dan kita mengikut Yesus dalam perjamuan suci. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membawa sukacita, bahwa bila mana kami melakukan upacara, pembasuhan kaki dan perjamuan suci, Yesus sendiri hadir di sana. Meski tidak kelihatan, Dia menyatakan kepada kami damai sejahteranya. Oh Tuhan, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar bila mana perjamuan suci diadakan, kami dengan semangat hadir, berbondong-bondong karena kami tahu Yesus hadir di sana dan Dia hadir untuk membersihkan hati kami, mempersiapkan kami, mengubahkan kami menjadi manusia baru, layak menerima kehidupan kekal, agar kami berjumpa dengan Dia saat Dia datang kedua kali dan kami hidup bersamanya. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.